Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Wow, mantep banget nih. Hari ini Bitcoinnya lumayan banget ya, angka 71 ribuan dolar atau setara dengan 1,1 miliaran rupiah. Wih, keren banget kan? Dan beberapa altcoin juga hari ini sepertinya kelihatannya warna hijau nih ya. Dan ada beberapa koin meme yang potensi kenaikannya oke banget gitu ya dalam waktu 48 jam terakhir. Nah, untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan beberapa aset kripto lain seperti PP, Bong, Floki, Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu, Terra Classic, dan banyak banget, kalian bisa dapatkan. Cukup lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu diketahui bahwa Bitget itu enak banget, tracknya itu 0% ketika kalian melakukan perdagangan. Dan bahkan untuk deposit atau withdrawnya itu menggunakan peer-to-peer, jadi lebih mudah ya. Dan bahkan hari ini di Bitget itu ada yang naik sampai dengan 223%, 348%. Bahkan Pongke hari ini naiknya wow 100% nih ya. Jadi banyak sekali beberapa altcoin dan koin meme yang potensi naik luar biasa di Bitget ini. Bahkan hampir rata-rata koin yang baru-baru itu pasti ada di Bitget. Makanya cukup kalian lakukan registrasi langsung dan bisa melakukan nikmati beberapa fitur khusus dari Bitget itu. Dan saya juga menang beberapa aset kripto seperti Satoshi, ada PP, BNB, Shiba Inu, BGB Token, Pongke, Baby Bong, Floki, Dogecoin, Myro, Bome, Baby Dogecoin. Wah, banyak banget pokoknya beberapa koin-koin baru, hampir rata-rata saya tanya di Bitget ini. Oke, kalau kita lihat pergerakan dari Bitcoin menjelang Bitcoin halving yang bakal terlaksana pada tanggal 19 April ya. Jadi kurang lebih sekitar 1 minggu lagi. Jadi lebih cepat banget prediksinya. Menyisakan sekitar 1,169 blok dengan rata-ratanya 9,52 menit. Wow, mantep banget. Jadi sepertinya lebih cepat dari prediksi sebelumnya tanggal 20-an ya. Jadi ini diprediksi pada tanggal 19 April Bitcoin halving bakal terjadi. Wow. Dan kalau kita lihat pergerakan dari Bitcoin saat ini masih berkonsolidasi antara kedua level tersebut. Kalian bisa lihat ya, di sini tidak ada perubahan tren besar saat kita mendekati Bitcoin halving. Jadi kita lihat setway Bitcoin masih berlangsung. Apakah halving ini menargetkan seperti di tahun 2020, 2016, 2012 yang terjadi pemompaan 3 kali lipat dari sebelum halving atau setelah halving terjadi ya, atau pada saat halving terjadi. Makanya kita nantikan banget tren buy the dip. Ketika mereka koreksi ya kayaknya harus ada muatan gitu ya untuk melakukan entry, terutama di beberapa koin seperti koin-koin besar ya, Bitcoin, Ethereum, kemudian koin meme sekarang potensinya luar biasa banget ya. Dulu kalau harga Bitcoin turun, koin meme anjoknya parah banget, tapi sekarang lebih kuat ya. Ketika Bitcoin koreksi ya mereka koreksi tapi nggak terlalu dalam. Ketika Bitcoin naik, mereka naiknya lebih kencang daripada itu ya. Jadi memang gurih-gurih, nikmat banget, micin banget gitu ya. Karena saat ini di beberapa aset kripto itu hampir rata-rata mereka memiliki koin meme gitu. Jadi lebih cenderung kuat saat ini koin meme saat ini dibandingkan di tahun 2021, 22, 23. Saat ini beberapa koin meme seperti PP, Shiba, Dogecoin, Bong, Dogwhip, Head, dan banyak banget gitu ya yang memang kuat gitu ya di situ. Di saat market koreksi mereka ya koreksi tapi nggak terlalu dalam di saat itu, dan terjadi pemompaan ya kencang banget gitu. Kalian bisa bayangkan dampak dari Bitcoin ETF spot di Amerika Serikat sejak pada tanggal 10 Januari 2024 itu hal yang besar banget. Bahkan ini masuk dalam sejarah kenapa biasanya halving itu belum terjadi ATH. Tapi sebelumnya ini udah Bitcoin udah mencapai dengan ATH di angka 73 ribuan dolar. Makanya banyak analis yang prediksikan bahwa harga Bitcoin itu bisa menyentuh di angka 150 ribu dolar ke depannya. Dan kalau kita lihat sekelompok investor saat ini memikirkan Bitcoin untuk pertama kalinya karena ETF spot tersebut ya. Selain Bitcoin ETF spot kemarin sudah dilakukan pada bulan Januari, nah ternyata di bulan Mei itu ada Ethereum ETF spot. Tidak hanya itu juga, ternyata setelah Amerika Serikat itu menyusul beberapa negara di Eropa dan Asia. Wah, benar baik banget jadi ya. Jadi hal positif ini sepertinya ya bisa mendongkrak harga Bitcoin ke depannya.
Dan perlu kalian ketahui bahwa setelah Amerika Serikat, kemudian minggu depan itu Hong Kong menyetujui Bitcoin ETF spot. Nah, ternyata disusul juga oleh negara Korea Selatan yang akan menyetujui Bitcoin ETF spot tersebut. Kemudian, manajer dana Tiongkok itu meluncurkan Bitcoin ETF spot. Jadi, wah, kalian tahu kan, hal positif ini berdampak banget. Ketika Bitcoin ETF spot Amerika Serikat itu disetujui, yang mana harga standnya tadi 38.000, didorong sampai dengan 73.000 dolar ya, yang pemompan yang luar biasa, bahkan sampaikan ATM. Makanya ketika beberapa negara ini menambahkan ETF spot di platform mereka, sepertinya hal positif buat Bitcoin dan beberapa altcoin serta coin meme kelihatan banget ke depannya. Selain itu juga, ini ada menampilkan bahwa kan kalian tahu kan bahwa negara El Salvador sejak tahun 2021 mereka sudah mengadopsi Bitcoin di negara mereka. Bahkan mereka perharinya itu menahan 1 Bitcoin lah ya, apa per minggu lupa saya. Pokoknya mereka banyak banget menahan Bitcoin di negara tersebut. Nah, saat ini di negara Salvador, kalian bisa lihat bahwa membayar Bitcoin di negara Salvador untuk melakukan pembayaran seperti pembelian bahan bakar kendaraan seperti bensin, kemudian hotel, dan bahkan kalian bisa lihat kopi di Starbucks aja menggunakan pembayarannya dengan menggunakan Bitcoin di sana ya. Nah, selain itu juga salah satu DEX terbesar di dunia, Uniswap. Nah, saat ini sedang mengajukan, jadi Badan Sekuritasi Amerika Serikat ini akan mengajukan gugatan terhadap platform crypto DeFi Uniswap. Nah, jadi Uniswap ini raksasa DeFi saat ini ya. Sejak diberdirikan tahun 2018, kayaknya baru tahun ini diserang-serang ya. Biasalah ini ya, Badan Sekuritasi Amerika Serikat. Nah, selalu kalau menunggu hype-hype Bitcoin, ya beginilah ya. Banyak banget yang diserang, terutama beberapa platform ya, pertukaran atau exchange dari aset kripto tersebut. Nah, makanya ini adalah salah satu alasan kenapa Satoshi Nakamoto itu menghilang, karena penyebabnya itu jangan sampai kebal gitu ya, kebal atau diserang gitu ya oleh pemerintah terpusat. Nah, di sini inilah sebabnya Satoshi itu menghilang dan membuat Bitcoin itu kebal terhadap serangan pemerintah. Makanya Satoshi Nakamoto itu menghilangkan jejak gitu ya. Jadi biar nggak ada tuntutan dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya. Yes, selanjutnya datang dari PP Coin. Nah, kalian perlu ingat ya, pada tanggal 20 April mendatang bahwa ada event besar Hari Doge Internasional yang diprediksikan beberapa coin meme siap bakal hype setelah halving tersebut. Halving kan bakal terjadi pada tanggal 19 April ya. Kemudian tanggal 20-nya itu Hari Doge Internasional. Makanya kita nantikan beberapa koin meme tersebut. Nah, salah satunya adalah si PP. Nah, PP ini kemarin kan naiknya kejutan banget ya. Kenapa? Karena ada informasi penting ini. Ya, jadi si PP Coin ternyata, PP Coin itu bakal terdaftar di Coinbase Perpetual. Nah, Perpetual Future ini kalian bisa lihat ya bahwa tanda-tanda ini sama seperti Shiba Inu ketika mereka terdaftar di Coinbase juga, sebelumnya terdaftar di Perpetual itu juga kalau nggak salah ya. Nah, kalian bisa tahu hype-nya ketika sebuah coin meme terdaftar di Coinbase pasti bakal terjadi ledakan besar banget. Dan baru pengumumannya aja kemarin PP naiknya kurang lebih 8% ya. Dari stand-nya di angka 0,0001699 berapa gitu ya, sampai di angka 757 ya kalau nggak salah ya. Dan kita lihat ya bahwa pengumuman ini, jadi Coinbase International Exchange dan Coinbase Advance, dan mereka bakal mulai perdagangan perpetualnya itu pada tanggal 18 April 2024 mendatang. Nah, jadi kita tundukkan banget. Nah, hype dari pemompaan dari si PP ini kita lihat. Jadi halving ini sepertinya banyak event buat bukan hanya Bitcoin aja, tapi ada beberapa altcoin serta coin meme yang sepertinya berpotensi lonjakan setelah halving tersebut. Nah, bahkan Crypto.com pun telah memposting 3 coin meme yang perlu kalian perhatikan. Mana duluan yang bakal dipilih ya. Di sini kalau dilihat ada Shiba, Doge, dan PP. Kita tunggu 3 coin meme ini terjadi pemompaan setelah halving. Oke, pertanyaannya, mampukah PP Coin menembus di angka 0,00010 di bulan April ini? Artinya 0,0010 dolar atau setara kurang lebih 0,17 rupiah. Wah, kayaknya kencang banget tuh kalau harga itu. Berarti naiknya lumayan. Nah, saat ini aja standnya 0,11.
0,12. Tapi kalau naik di angka 0,15 rupiah ke atas, ya masih masuk akal, masih kita terima gitu ya. Jadi hype-nya dari PP mungkin setelah halving bakal terjadi. Kita tunggu aja karena mereka bakal terdaftar di Coinbase juga. Tidak hanya Coinbase, jadi potensi beberapa komunitas memprediksikan bahwa PP juga bakal dicantumkan oleh platform Robinhood. Nah, Robinhood ini adalah surganya whale untuk beberapa koin meme. Karena di situ banyak banget whale-whale dari koin meme seperti Shiba, Dogecoin, di situ banyak banget ya. Dan si PP dipotensikan bakal terdaftar di Robinhood. Makanya kita nantikan banget hype dari PP. PP ini ya kayaknya harus ada gitu ya di wallet kalian. Walaupun gak banyak, tapi ya minimal ketika naik ya kita ikut-ikutan gitu dapat profitnya. Jangan cuma jadi penonton aja gitu ya. Walaupun gak banyak tapi kena gitu hype-nya PP gitu ya. Yes. Semoga saja tren bulls ini itu masih tetap berlanjut di hari Raya Idul Fitri ini ya. Mudah-mudahan di hari Raya Idul Fitri tahun 2024 PP masih stand di angka 0,11 rupiah. Mudah-mudahan di tahun 2025 di hari Idul Fitri juga yang akan datang, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezekinya dan bisa ketemu lagi. Harga PP di angka standnya di 1 rupiahan. Amin. Yes. Mungkin itu aja yang dapat sampaikan pada kalian semua. Ingat-ingat ya, semuanya disclaimer on dan dior. Kenapa? Karena balik keuangan dari kalian sendiri. Selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi, apabila market dalam keadaan bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.